Saudara-saudari, Bapak Ibu, adik-adik, para sahabat Yesus di Paroki Santo Samudari dan Stasi Santo Thomas Sayegan, dan juga para sahabat Yesus dimanapun Anda berada, kembali bersama saya Romo Ari di channel Sang Kidir ini. Kita kembali belajar ilmu sejati pada hari Jumat tanggal 13 November 2020. Marilah kita mengawali pembelajaran kita, ilmu sejati kita, pembelajaran ilmu sejati kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami Maha Penyayang, perkenankanlah kami dalam diri Yesus Kristus Putramu menikmati cinta kasih-Mu kepada umat manusia. Semoga kami lalu Kau jadikan manusia yang membangun baru dunia ini menjadi tempat kedamaian berkat Dia yang menjadi kedamaian kami, yaitu Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Yesus yang terkasih, pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 kita akan merenungkan dan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas bab 17 ayat 26 sampai dengan 37. Pada suatu ketika Yesus bersabda kepada murid-muridnya, sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula kelak pada hari Anak Manusia. Pada zaman Nuh itu orang-orang makan dan minum, kawin dan dikawinkan, sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian pula yang terjadi pada zaman Lot. Mereka makan dan minum, membeli dan menjual, menanam dan membangun, sampai pada hari Lot keluar dari Sodom. Lalu turunlah hujan api dan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari Anak Manusia menyatakan diri. Pada hari itu barang siapa sedang ada di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang di dalam rumah. Demikian pula yang sedang berada di ladang, janganlah ia pulang. Ingatlah akan istri Lot, barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu kalau ada dua orang di atas ranjang, yang satu akan dibawa dan yang lain ditinggalkan. Kalau ada dua orang wanita yang sedang bersama-sama mengilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Para murid lalu bertanya, "Di mana Tuhan?" Yesus menjawab, "Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar." Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, para sahabat Yesus, sabda Tuhan, Injil yang baru saja kita dengarkan, yang menjadi dasar dari belajar ilmu sejati kita pada hari Jumat tanggal 13 November 2020, kiranya begitu mengerikan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, karena sepertinya Tuhan Yesus itu bernubuat akan hari akhir, dan yang terjadi adalah bahwa akan ada satu diambil, satu ditinggalkan, dan juga akan ada peristiwa-peristiwa besar seperti turunnya hujan api dan belerang dari langit, seperti itu. Jadi itu menggambarkan tentang hari kiamat. Dan meski begitu tidak tahu kapan harinya akan terjadi, meski manusia tetap saja melakukan apapun yang dia lakukan. Paling tidak dari sabda Tuhan yang kita dengarkan mengingatkan kita akan hari akhir itu. Kita tetap boleh melaksanakan kegiatan-kegiatan kita, programasi kita, segala macam upaya-upaya untuk meningkatkan produk, untuk meningkatkan bangsa ini, kejayaannya dan sebagainya, silakan, boleh ya. Hanya memang lalu ketika hari akhir itu datang, ya kita harus siap. Kalau selama ini kita mencari kehidupan dalam arti duniawi, Yesus tadi mengatakan kalau ada yang di atas peranginan, janganlah turun untuk menyelamatkan harta-hartanya. Jangan, karena ya kita diingatkan bahwa apapun yang kita buat di dunia ini
ya nanti akan berakhir. Maka kalau kita melakukan sesuatu, silakan, boleh programasi macam apapun, upaya macam apapun, teknologi perkembangan macam apapun, silakan, boleh. Hanya lalu dibawa lagi. Itu tujuannya untuk menyelamatkan nyawa atau untuk menghilangkan nyawa. Dalam arti begini, kalau kita ini kecenderungannya adalah untuk menyelamatkan nyawa kita sendiri, maka Tuhan Yesus tadi mengatakan kita akan kehilangan nyawa. Demikian sebaliknya, kalau itu kita gunakan untuk menyelamatkan orang lain meskipun diri sendiri kehilangan nyawa, dan dia akan diselamatkan. Nah, saudara-saudariku, semoga belajar ilmu sejati ini mengingatkan kita terus-menerus akan hal itu, bahwa bukan berarti hal duniawi itu tidak penting, bukan, tetapi ada yang menjadi dasar atau pokoknya dari segala aktivitas kita ini. Nah, kalau kita itu sudah lupa akan hal itu dan hanya terpikir soal duniawi saja, soal menyelamatkan dalam arti fisik saja, Tuhan Yesus mengingatkan. Nah, lalu tadi para murid menjawab, di mana itu Tuhan peristiwa itu terjadi? Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar. Artinya, ya nanti suatu ketika akan dipilih mana yang akan menjadi makanan burung nasar, menjadi mayat, atau yang hidup. Nah, kalau yang memilih untuk tidak hidup, nah itu akan menjadi makanan para setan yang akhirnya memang mereka melahap jiwa, yang seringkali terjadi sekarang ini dengan berbagai macam godaan-godaan dalam hidup ini yang mau menjauhkan manusia dari hakikatnya yang sejati, tuntunannya yang sejati, yang Tuhan sendiri. Saudara-saudariku, kiranya ini menjadi pengingat kita bersama, bukannya menakut-nakuti, tetapi kalau kita pikir secara logika saja memang benar bahwa setiap orang pasti nanti akan mati, dan matinya seperti apa ya kita nggak ngerti, tetapi bahwa kita ini lalu mempersiapkan hari kematian itu, dan hidup kita tidak diisi dengan hal yang membuat kita merasa sia-sia atau tidak menemukan makna. Nah, itulah yang disebut Tuhan Yesus tadi, bahwa kita telah boleh untuk kehilangan nyawa di dunia ini, artinya dengan segala macam penderitaannya, tapi menyelamatkan nyawa kita yang sesungguhnya untuk bersatu dengan Allah. Kita mohon berkat Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan panjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, kita semua hidup kita, karya-karya kita, perjuangan kita untuk berani kehilangan nyawa demi keselamatan yang sejati, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.